Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ceritanya malam ini malam 17 Agustus ya, malam kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa ngopi dulu kawan-kawan biar merasakan sensasinya kalau kita itu udah merdeka ya. Merdeka dari segala jenis sesuatu ya. Merdeka dalam arti kita itu wajib bersyukur teman-teman. Kalau kalian belum bisa bersyukur, wes jamin gak akan yang namanya bisa merasakan merdeka. Oke, seruput dulu. Mak biar pretek kayak kembang api bolo. Aduh. Jadi ceritanya di malam hari ini aku sekarang malam ini khususnya sendiri sekarang teman-teman, sendiri dan bisa dikatakan merdeka dalam artian tidak ada yang menemani ini di sini teman-teman. Aduh, bagaimana ini ya, real sendiri malam ini ya, mungkin bermalam terus-terusan sendirinya kan akan terus berlanjut sendiri. Nah, minta sepilin suara bajangkrek teman-teman. Suara bajangkrek sini tuh istimewa ya. Ini semoga dia nggak diem ya. Semoga dia nggak diem teman-teman. Tunggu sebentar. Ini teman-teman, tak sepil ya suarane. Tuh. Ini kalau buat masteran istimewa ini. Kalian dengar? Jadi kalau malam ini di sini tuh wah, suara-suara tuh banyak teman-teman. Ya, tak lainnya. Nah, di sini nih suara itu banyak teman-teman. Sendiri ya, menikmati malam. Oke teman-teman, jadi kita ngobrol-ngobrol asik ya. Kita ngobrol-ngobrol asik tentang permasalahan burung cucak hijau, murai batu dengan ciri-ciri jangkrik ataupun extra fooding JK-nya itu drop ataupun turun itu sebenarnya kondisi seperti apa ya? Kita bahas lagi teman-teman. Jadi begini teman-teman, rekan-rekan semua, kenapa sebelumnya diberikan extra fooding jangkrik itu selahap? Mungkin kalau cucak hijau sampai 8 ekor, mungkin ada yang 10 ekor ya. Bahkan murai batu itu ada yang yaitu bisa sampai puluhan lah ya, nggak cuma 8, 5 seperti itu, bahkan puluhan. Efeknya kenapa sih teman-teman kok seperti itu? Nah, jadi gini teman-teman, kita uraikan bersama-sama ya. Jadi ketika kondisi burung yang baru dirawat ataupun sebelumnya mengkonsumsi extra fooding jangkrik ini banyak ataupun nggak pernah mengkonsumsi, ketika diberikan jangkrik los kok habisnya banyak, sebenarnya dia itu merasa kondisi badannya itu yang pertama drop dan membutuhkan protein yang berlebih. Bisa dibilang kalau jangkrik ini juga protein kasar ya. Nah terus kok lama-lama jangkriknya turun om, ini bagaimana? Jadi begini teman-teman, rata-rata burung yang jangkriknya itu turun, dia mengalami yang namanya ibaratnya kayak saya beri gambaran itu fase di mana kondisi badannya itu menyesuaikan kadar protein yang memang tidak diuraikan seperti itu. Contoh, ini saya beri contoh ya, kita gambarkan, uraikan pelan-pelan ya teman-teman. Semoga teman-teman juga paham ya.
saya gambarkan diri saya. Saya nggak pernah makan makanan yang kadar proteinnya tinggi. Contoh, telur, ikan, daging ya. Dan kerja saya berat di lapangan, di luar ruangan seperti itu. Ketika saya mengkonsumsi pertama kali, mungkin daging, ayam ya, mungkin telur, itu rasanya itu enak banget lahap. Karena di posisi itu saya memang sangat-sangat membutuhkan, bukan karena bosan, bukan teman-teman. Jadi bukan karena bosan, karena badan saya itu membutuhkan, dan ketika saya mengkonsumsi atau memakan makanan itu terasa badan kita itu fit, ngisi lagi staminanya. Nah, terus gak lama kemudian saya bekerja di dalam ruangan. Ketika di dalam ruangan gak pernah kena terik matahari, terus tempatnya adem seperti itu ya. Itu beralih seperti itu biasanya gini, badan itu ataupun tubuh itu menolak, hawa nafsunya ataupun nafsu makannya itu berkurang ataupun turun. Karena apa? Karena mengkonsumsi protein tinggi. Beda dengan kita nih mengkonsumsi makanan yang mengandung air tinggi. Contoh makanan-makanan yang sop, terus bentar teman-teman, azan, komat dulu. Nah, mohon maaf ya teman-teman ya, kita menghormati azan dulu, komat ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan sayur yang proteinnya itu enggak setinggi daging, telur, ayam seperti itu, hawa nafsu kita stabil, hawa nafsu makan kita stabil. Kenapa? Karena memang kandungan sayur ataupun makanan yang berair itu tinggi, seperti itu. Beda dengan kandungan makanan yang berprotein tinggi ataupun serat kasar ya. Seperti itu. Jadi tubuh ini menolak, rasa itu berbeda. Kayaknya yang bisa dibilang bosan lah. Tapi beda halnya yang kita memakan makanan yang memang proteinnya rendah. Seperti itu. Ada yang mungkin mengatakan, "Om, tapi kalau saya di tempat adem, hawanya pengen makan terus, lapar terus." Nah, ini lain teman-teman. Kalau wis to yakin, kalau yang hidupnya mohon maaf ya, mungkin di kayak di daerah mana ya, Sukabumi pedalaman lah, maksudnya masih desa banget ya. Itu karena mengkonsumsi, kebanyakan mereka di sana itu mengkonsumsi makanan sayur ataupun makanan yang berkuah, kadar airnya tinggi. Seperti itu. Jadi proteinnya itu bisa dibilang ya kurang. Seperti itu. Mohon maaf saya sebut daerah ya, bukan bermaksud menjelekan, enggak. Ini perumpamaan seperti itu. Jadi kalau memang enggak biasa mengkonsumsi makanan berprotein tinggi, itu nafsu makan stabil. Tapi kalau bocor makanan protein tinggi pasti turun. Karena posisi tubuh itu ataupun rasa dalam badan ini menolak teman-teman. Seperti itu. Nah, agar kembali lagi bernafsu makannya, kembali lagi bagaimana? Itu waktunya kita jemur, mandi jemur. Tapi lebih dominan jemur ya teman-teman ya. Untuk kesehatan memang lebih bagus mandi jemur. Tapi kalau ini unsurnya itu, karena ini burung kicau ya, kalau untuk menurut saya pribadi dominan yang penting jemur. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau nggak bisa ataupun nggak kurang paham, kadang teman-teman ini suka gratil tengahnya. Gratil kenapa? Colak-colok kroto tapi dimandikan, alhasil gembung, panas lagi. Kroto itu kan
kandungan protein yang paling mudah diserap oleh tubuh burung karena dia berbentuk cairan ya. Seperti itu. Nah, lebih bagus dibakar dengan jemur. Kalori dalam tubuh si burung ini dibakar dengan penjemuran, yaitu kerodong separuh teman-teman. Jadi kalau kita dia itu butuh panas, hawa panas, dia akan naik ke tangkringan atas yang tidak terkena sinar matahari. Tapi kalau dia butuh sinar matahari, dia turun ke tangkringan bawah yang terkena sinar matahari. Seperti itu. Nah, dari situ berapa lama Om? Untuk menormalkan itu ada yang 3 harian itu normal. Yang penting jemurnya kencang teman-teman. Jemurnya kencang, tapi ingat dibantu dengan yaitu extra drinking ataupun minuman yang menyuplai energi ataupun tenaga lah, mengandung seperti itulah contohnya ya. Pakainya apa? Bisa pakai gula Jawa, kasih kunyit sebagai jamu, atau jahe dengan gula pasir. Seperti itu. Itu nanti kembali lagi, stamina itu kembali normal, badan kembali normal, terus nafsu makannya itu tinggi. Nah, kita jabarkan lagi nih teman-teman. Kalau memang burung tersebut yang nafsu makan jangkriknya itu turun ataupun porsi jangkriknya turun, kalau memang kebutuhan proteinnya itu sudah tercukupi, kenapa kok digantang jedanya nggak rapet Om? Kan dia proteinnya udah cukup. Nah, ini dia. Protein dikonsumsi sebanyak apapun, ketika tidak dibakar dengan sinar matahari itu akan menjadi daging lama-lama seperti itu, ataupun lemak ya, seperti itu teman-teman. Kalau dibakar dengan sinar matahari itu menjadi stamina, jadi daya tahan, imunnya bagus, seperti itu. Beda ya, pemahamannya jadi beda teman-teman. Nanti kalau mau jemur lagi, mandi jemur ataupun jemur, nanti normal kembali. Seperti itu. Makanya banyak teman-teman yang menanyakan, Om jangkriknya udah drop nih Om. Ya udah, langsung jemur lagi. Main jemur. Seperti itu. Bahkan apa ya namanya? Kayak murai, kasus di teman kita ini kan kemarin kasusnya itu murai batu. Yang tadinya full extra fooding banyak, terus ya memang kalau rawatannya kurang kontinu ya, karena pekerja keras, sibuk dengan aktivitas pekerjaan yang utama. Jadi burung ini di full kerodong dan memang tidak dimandikan, jadi turun. Makanya burung yang tidak pernah dimandikan, hanya di full kerodong, itu konsumsi jangkriknya itu turun teman-teman. Tapi kalau suruh mengkonsumsi kroto, dia doyan. Seperti itu. Makanya mulailah dijemur, kasih keroto ya, kasih keroto dulu baru jemur. Nanti dari situ menjadikan stamina, membantu atau memancing lemak tersebut itu menjadi stamina. Staminanya bagus, jadi kalau digantang jedanya nanti bagus, rapat, bongkar isiannya juga materinya gampang masuk, seperti itu. Tapi kalau hanya buat jemur tok, itu bener staminanya bagus tapi ngempos nanti ya teman-teman. Semua itu bisa dibilang butuh isi ulang ya. Sembari kita habiskan, sembari kita isi lah. Habiskan kandungan dalam tubuhnya itu, tenaganya menjadi proteinnya menjadi tenaga. Tapi kalau orang kasih kroto, nanti ngedrop dia karena terlalu lelah. Seperti itu. Jadi tetap butuh kroto sebenarnya. Kesimpulannya itu tetap butuh kroto ya. Terus dijemur. Ataupun habis mandi kasih kroto terus dijemur. Ataupun kasih kroto lanjut dijemur juga bisa. Seperti itu teman-teman. Agar kembali normal, nanti staminanya bagus. Kalau udah staminanya bagus ya, terus extra foodingnya mulai stabil naik lagi lah, disitulah performnya itu akan muncul kembali,
burung menjadi vector kembali, ya kan, isiannya juga royal nantinya. Dan tapi perlu diingat teman-teman, kalau kalian over lagi itu burung akan stamina itu over, dia akan ngeban. Ngeban seperti itu. Jadi tarik ulur aja sih sebenarnya teman-teman, jadi nggak usah bingung. Nanti kalau udah stamina yang udah balik, murai udah mulai gacor lagi, kembali lagi dikurangin penjemurannya, bahkan dihilangin, dirawat dengan rawatan pekerja kembali untuk murai batu bolong. Untuk cucak hijau boleh dilanjut dengan rawatan mandi jemur juga boleh. Tapi kalau memang burung tersebut dirasa udah pintar, materinya udah fasih ya, bahkan kesehariannya itu sering bongkar materi, itu udah penjemuran itu hanya sebatas jemur tipis-tipis, penyetabilan ataupun syarat. Karena kalau beralih rawatan lagi, cucak hijau itu riskan didis bulu ataupun bulunya nanti ambrol. Seperti itu bolong. Itu yang dinamakan penyetabilan ya, seperti itu. Intinya ya simpel sih, tarik ulur aja sih dari rawatannya. Nanti naik lagi. Jangan lupa air jahe dan gula pasir, jangan gula Jawa. Efeknya lain teman-teman. Karena kalau jahe panas, ketemu gula Jawa panas lagi, nggak semua burung kondisi badannya itu mampu. Kebanyakan memang ada sebagian. Tapi kebanyakan burung-burung tersebut akan langsung mekrok, bulunya panas. Makanya pakailah gula pasir. Seperti itu. Oke. Sementara gitu dulu bolong. Aku lanjut ngopi biar nggak ngedubur, biar nggak umruan cangkemnya. Sambil ngerokok, ngopi biar tenang, biar aman, relaksasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Hari Merdeka.